Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi yaitu administrasi kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rifma MPD. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Kurnia Sabrinawati dengan NIM 220290077. Dan ada teman saya, yaitu Fadil Saputra, dengan NIM 220290009. Ada Mutia Kamila Atra dengan NIM 220230880. Ada Febrian Hidayat dengan NIM 220290012. Ada Dede Mutiara Fitri Ramadhani dengan NIM 220290062. Ada Nurul Salsabila dengan NIM 220290087. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum memiliki peran yang sangat krusial dalam ranah pendidikan sebagai pedoman dan penunjuk arah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan efektif di masa depan. Dalam pelaksanaan proses administrasi kurikulum, terdapat tahapan, perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Evaluasi menjadi langkah akhir untuk mengukur pencapaian dari kurikulum yang digunakan. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, baik melalui lembaga formal maupun informal. Untuk mencapai hal ini, penetapan tujuan pendidikan yang tepat sangatlah penting. Tak lupa, peran guru dalam administrasi kurikulum juga sangat signifikan, dengan tugas mengimplementasikan kurikulum dalam proses pembelajaran. Sekian dari presentasi saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia yang telah menjelaskan mengenai latar belakang dari administrasi kurikulum. Materi selanjutnya mengenai definisi dari administrasi kurikulum yang akan dijelaskan oleh Fadil Saputra. Kepada Fadil dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai definisi atau konsep dari administrasi kurikulum. Nah, yang pertama, menurut Saiful Sagala, administrasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan bersama, kelompok, manusia secara sistematis untuk menjalankan suatu usaha atau misi organisasi dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, administrasi sebuah kerjasama dan pengarahan yang teratur atau sistematis di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan pengertian kurikulum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan dan perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19 mendefinisikan kurikulum sebagai serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, definisi ini diperkuat oleh Rusman 2009 yang menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, materi pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, administrasi kurikulum itu sendiri adalah pelaksanaan program pendidikan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan, administrasi kurikulum mencakup semua proses kegiatan yang terencana dan disengaja dengan upaya yang sungguh-sungguh dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap situasi belajar mengajar dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan administrasi kurikulum dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang terencana, diusahakan secara sungguh-sungguh dan pembinaan berkelanjutan terhadap situasi belajar mengajar dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, hal ini melibatkan berbagai kegiatan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum agar dapat menjadi instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Dalam administrasi kurikulum, ada komponen-komponen yang harus dikelola, yaitu yang pertama komponen kurikulum itu sendiri, yang kedua komponen tujuan, yang ketiga komponen isi, yang keempat komponen metode, dan yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Fadil Saputra. Materi selanjutnya mengenai
proses dalam administrasi kurikulum yang akan dijelaskan oleh Febrian Hidayat. Kepada Febrian dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu proses dalam administrasi kurikulum. Nah, yang pertama perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan persiapan secara sistematis dengan tujuan mencapai suatu target atau aspirasi. Langkah-langkah perencanaan kurikulum melibatkan yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, yang ketiga menentukan desain kurikulum, dan yang keempat membuat rencana induk, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum dilakukan di berbagai tingkat. Yang pertama, perencanaan kurikulum di tingkat pusat, yang meliputi tujuan pendidikan, bahan materi yang dikeluarkan, dan pedoman-pedoman sebagai pelengkap buku dan struktur program. Yang kedua, perencanaan kurikulum di tingkat provinsi yang meliputi kalender akademik, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan, dan petunjuk pelaksanaan penilaian. Yang ketiga, perencanaan kurikulum di sekolah, antara lain penyusunan kalender pendidikan, jadwal pelajaran, tugas mengajar, dan penempatan murid di kelas. Dan yang terakhir, hal-hal yang direncanakan guru sehubungan administrasi kurikulum, yaitu penyusunan program pengajaran, satuan pelajaran, dan perencanaan penilaian hasil belajar. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan, lalu diuji cobakan melalui pelaksanaan serta pengelolaan yang disesuaikan dengan situasi di lapangan. Pelaksanaan kurikulum terjadi dalam konteks proses belajar mengajar dan sesuai dengan pedoman kurikulum yang diharapkan. Pelaksanaan kurikulum terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Nah, di sini kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah. Tugas kepala sekolah melibatkan penyusunan rencana tahunan, pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Dan yang kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Nah, di dalam pelaksanaan ini, guru memiliki peran utama. Yang pertama, kegiatan dalam proses belajar mengajar, termasuk menyusun rencana pelaksanaan program, pengisian daftar penilaian kemajuan belajar, dan perkembangan siswa. Yang kedua, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup kegiatan pendidikan di luar ketentuan kurikulum yang berlaku. Dan yang ketiga, pembimbingan dalam kegiatan belajar dengan tujuan pengembangan seluruh kemampuan siswa untuk mencapai keberhasilan dan mengembangkan hidupnya. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan adalah pemeriksaan untuk memastikan apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Nah, fungsi dari pengawasan yang pertama ialah mencegah terjadinya penyelewengan, yang kedua kelalaian, dan yang ketiga memperbaiki kesalahan yang terjadi agar tidak ada hambatan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan. Dilakukan dengan proses yaitu pemantauan, supervise, pelaporan, dan tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi adalah proses kontinu pengumpulan dan penelaahan data untuk tujuan perbaikan sistem. Evaluasi diartikan sebagai langkah pengambilan keputusan. Sementara penelitian diartikan sebagai proses pengumpulan data yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Dan evaluasi kurikulum memiliki tujuan. Secara umum, tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kurikulum di sekolah. Dan secara khusus bertujuan untuk memperoleh jawaban terkait kelengkapan komponen kurikulum di sekolah dan tingkat pencapaian hasil belajar yang sesuai dengan tujuan, serta dampak pelaksanaan kurikulum, baik dampak positif maupun dampak negatif. Sekian materi pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Febrian Hidayat. Materi selanjutnya mengenai fungsi administrasi kurikulum yang akan dijelaskan oleh Dede Mutiara Fitri Ramadhani. Kepada Tiara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu fungsi administrasi kurikulum. Dalam rangka memajukan proses pendidikan, administrasi kurikulum perlu dijalankan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalitas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Beberapa fungsi administrasi kurikulum yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum dengan pengelolaan yang terencana dan efektif untuk memberdayakan sumber belajar, pengalaman belajar, dan komponen kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan peluang bagi siswa untuk mencapai hasil maksimal, termasuk melalui kegiatan belajar ekstrakurikuler yang dilakukan
atau dikelola secara integritas. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar mereka. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru dan aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran melalui pengelolaan kurikulum yang profesional dan terpadu. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar dengan memantau konsistensi antara desain dan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar yang sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara. Materi selanjutnya mengenai peranan guru dalam administrasi kurikulum yang akan dijelaskan oleh Nurul Salsabila. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengenai peranan guru dalam administrasi kurikulum. Pada pelaksanaan kurikulum, tugas guru yaitu mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru serta kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Pada proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Adapun peranan guru dalam administrasi kurikulum yang pertama yaitu guru berperan sebagai pelaksana kurikulum. Dalam menjalankan perannya, guru menerima kebijakan yang diformulasikan oleh perumus kurikulum. Guru tidak hanya memiliki kewenangan untuk menentukan isi atau target kurikulum. Pada fase implementasi kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sejauh menjalankan kurikulum yang telah disusun sebelum direformasi pendidikan. Yang kedua yaitu guru berperan sebagai penyelaras kurikulum. Guru sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta kebutuhan lokal daerah. Pada fase ini, guru diberikan wewenang untuk menjalankan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu guru berperan sebagai pengembangan kurikulum. Guru memiliki peranan dalam merancang kurikulum, tapi guru tidak hanya menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi guru juga merancang strategi yang harus dikembangkan serta cara mengukur keberhasilannya sebagai pengembangan kurikulum. Guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah, visi-misi, dan kebutuhan belajar siswa. Yang keempat yaitu guru berperan sebagai peneliti kurikulum. Guru sebagai peneliti kurikulum dilaksanakan sebagian dari tugas profesional guru dengan tanggung jawab meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam perannya sebagai peneliti, guru bertanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Peran guru dalam administrasi kurikulum dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang diserahkan kepada sekolah untuk dilaksanakan oleh guru-guru sehubungan dengan administrasi kurikulum diantaranya yang pertama membuat perencanaan program tahunan, yang kedua membuat perencanaan program semester, yang ketiga yaitu membuat perencanaan program modul, yang keempat membuat perencanaan mingguan dan harian, yang kelima membuat perencanaan program pengayaan dan remedial, yang ketujuh membuat program perencanaan kegiatan program ekstrakurikuler, yang kedelapan membuat perencanaan silabus, yang kesembilan membuat perencanaan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yang ke-10 yaitu membuat perencanaan evaluasi hasil belajar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Salsabila. Selanjutnya untuk kesimpulan akan saya jelaskan. Untuk kesimpulan yang telah kami
paparkan, yaitu kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pengajaran, dan cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, dalam proses administrasi kurikulum, yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Administrasi kurikulum ini mempunyai fungsi yaitu meningkatkan ketepatgunaan pemanfaatan sumber daya kurikulum, memberikan pilihan dan kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, untuk peran guru dalam administrasi kurikulum ini yaitu sebagai implementer, adapters, developers, researchers. Dan melalui pengadministrasian kurikulum secara tidak langsung, maka mutu dari pendidikan semakin jauh lebih baik. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.